Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Tulusnia, NIM 4121120, jurusan Ekonomi Syariah, alamat Beligo, Buaran, Pekalongan. Saya akan membacakan resum tentang kefebian dan prodi Ekonomi Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan memiliki visi terwujudnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan sebagai fakultas terkemuka dan kompetitif di tingkat global dalam pengembangan harmonisasi ilmu dan agama di bidang ekonomi dan bisnis Islam menuju masyarakat yang soleh, cerdas, unggul, dan moderat. Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam diantaranya 1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang soleh, cerdas, unggul, dan moderat. 2. Mengembangkan harmonisasi ilmu dan agama di bidang ekonomi dan bisnis Islam melalui penelitian dan publikasi ilmiah untuk pembangunan nasional. 3. Berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui penguatan moderasi agama di bidang ekonomi dan bisnis Islam. 4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di tingkat global. Dan yang terakhir, menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Pekalongan sendiri memiliki 3 prodi, yakni Ekonomi Syariah, Akuntansi Syariah, dan Perbankan Syariah. Program Studi Ekonomi Syariah merupakan salah satu program studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Program Studi Ekonomi Syariah sendiri memiliki visi menjadi jurusan yang terkemuka dan kompetitif dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah berwawasan Indonesia di tingkat nasional pada tahun 2036. Adapun misi dari ekonomi syariah yakni 1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan sarjana ekonomi syariah yang memiliki kecerdasan spiritual, keluasan ilmu pengetahuan, kesetiaan terhadap keindonesiaan, kemandirian, dan kepeloporan dalam kehidupan. 2. Mengembangkan ilmu ekonomi syariah melalui penelitian bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan. 3. Mempelopori dan ikut berperan aktif dalam penguatan dan pemberdayaan masyarakat berbasis ilmu ekonomi syariah. Dan yang terakhir, menyelenggarakan tata kelola pembangunan secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan. Tujuan prodi ekonomi syariah yaitu 1. Menghasilkan sarjana ilmu ekonomi syariah yang memiliki kecerdasan spiritual, keluasan ilmu pengetahuan, kesetiaan terhadap keindonesiaan, dan kemandirian dalam kehidupan. 2. Berkembangnya ilmu ekonomi syariah berwawasan keindonesiaan melalui pengkajian dan riset ilmiah. 3. Terbentuknya masyarakat yang kuat dan berdaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berbasis ilmu ekonomi syariah. Profil lulusan dari prodi ekonomi syariah dapat menjadi praktisi ekonomi syariah di lembaga keuangan ekonomi syariah, baik itu di bank maupun non-bank. Kedua, dapat menjadi entrepreneur syariah, menjadi analisis ekonomi syariah, dan dapat menjadi peneliti muda. Adapun 3 peminatan pada program ekonomi syariah yaitu peminatan ekonomi pembangunan Islam, peminatan ekonomi bisnis syariah, dan peminatan keuangan syariah. Berikut adalah resum strategi belajar di perguruan tinggi oleh Bapak Agus Arwani. Cara belajar dapat dilakukan dengan beberapa strategi, yaitu 1. Strategi belajar visual, yaitu dengan memahami dalam bentuk gambar, peta, dan grafik. Dengan cara visualisasikan materi dalam bentuk dalam benak kita, pahami materi lewat bacaan atau gambar, beri warna dan gambar pada catatan. 2. Strategi belajar auditori, yaitu dengarkan dengan baik penjelasan dosen, terangkan secara lisan suatu pelajaran kepada teman, gunakan nada-nada lagu untuk mengingatnya. 3. Strategi belajar kinestetik, yaitu libatkan sebanyak mungkin anggota tubuh, perbanyak latihan soal, selesai belajar, coba tuliskan poin-poin penting yang sudah dipelajari. Keempat, strategi belajar berkelompok. Dengan cara pilih teman belajar yang cocok, saling bandingkan catatan dengan temannya, kemudian tanya jalan pengerjaan bukan sekedar jawaban, rutinkan belajar bersama. Kelima, strategi belajar mandiri. Perbanyak literatur dan latihan soal yang digunakan, pilih tempat belajar yang tenang. Setelah memahami materi, cobalah berdiskusi dengan orang lain.
Kiat membaca yang efektif dapat dilakukan dengan metode membaca dengan survei, yaitu memahami suatu masalah dengan datang di lokasi. Kemudian question dengan membuat sebuah pertanyaan dan jawaban. Read dengan membaca, recite membaca kembali, dan review dengan menganalisa apa yang kita baca. Menyimak dan membuat catatan. Strategi menyimak aktif yaitu jaga kontak mata, aktif di kelas, fokus, selektif, dan mencatat. Ingatlah yang pantas dicatat. Teknik mengingat, model grouping dengan mengelompokkan, gunakan irama, visualisasi, menggunakan singkatan, dan menggunakan kata kunci. Langkah-langkah dalam menulis yaitu memahami materi, menulis draft awal, dan merevisi draft. Etika mahasiswa oleh Ibu Susminingsih. Secara sederhana, etika merupakan adat kebiasaan seseorang dalam melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal atau tindakan yang buruk. Seseorang yang dianggap baik tentu akan disukai banyak orang, namun sebaliknya, perbuatan seseorang yang dianggap buruk tentu tidak disukai, sebab itu akan menimbulkan rasa tidak nyaman. Etika komunikasi adalah norma, nilai, atau tingkah laku baik dalam kegiatan komunikasi, bicara, atau tulisan di suatu masyarakat. Etika berbusana adalah norma, nilai, atau tingkah laku baik dalam kegiatan berpakaian di suatu masyarakat. Pakaian menutup aurat yang sederhana dan tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Etika pergaulan di lingkungan kampus. 1. Menekankan agar mahasiswa tidak sampai terjerumus pada pergaulan bebas. 2. Menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah. 3. Mengetahui, memahami, dan melaksanakan peraturan yang berlaku di lingkungan FEBI. 4. Memberi contoh yang baik dalam berperilaku, baik untuk adik tingkat, teman setingkat, bahkan untuk kakak tingkat. 5. Saling menghargai dan menghormati antar mahasiswa. Kiat menulis oleh Bapak Kuat Ismanto. Bentuk-bentuk karya tulis yaitu makalah, artikel, skripsi, tesis, dan disertasi. Menemukan ide dalam menulis dapat kita lakukan dengan mengamati kehidupan sehari-hari di masyarakat, baik itu di perkantoran, di pasar, pusat bisnis, dan lain-lain. Kemudian dengan membaca tulisan di berbagai media, koran, artikel, dan lain-lain. Dan terakhir, dengan berdiskusi tentang persoalan fenomenal dan aktual. Keterampilan dalam menulis dapat tercapai jika kita rajin berlatih, dan berlatih, menggunakan reference management, menyajikan dengan baik, logis dan sistematis, dan menjaga originalitas serta menghindari plagiasi. Saya akan mengikuti organisasi KSPMS karena saya minat belajar tentang saham-saham, soal cita-cita saya sebagai pengusaha. Dan saya akan bergabung di PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, karena PMII merupakan wadah yang strategis bagi mahasiswa yang berlandaskan Ahlussunnah wal Jamaah.